mengerjakan sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib, maupun bahkan sampai sholat jenazah sekalipun. Ini tidak boleh. Jadi kalau orang berhadas kecil, ya, karena kencing, karena buang air besar, karena menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, umpamanya, karena bangun tidur, ini kan berhadas kecil namanya, maka tidak boleh langsung sholat, tapi harus diangkat dulu hadas kecilnya dengan berwudu. Tidak boleh alias haram mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, bahkan sholat jenazah sekalipun yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Yang berikutnya adalah tawaf. Jadi orang yang berhadas ini tidak boleh mengerjakan tawaf, baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Jadi tawaf itu sebagaimana sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tawaf wajib ya berarti tawaf yang masuk pada manasik ibadah haji dan umroh yang wajib, yaitu haji yang pertama dan umroh yang pertama, itu hukumnya wajib. Sedangkan haji yang kedua, yang umroh yang kedua dan selanjutnya, itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Seperti itu. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, tawaf ini harus dikerjakan dalam kondisi seseorang itu suci dari hadas, kecil maupun besar. Nah, terkait masalah sholat, kenapa tidak boleh berhadas? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya beliau bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau orang habis buang angin, habis kencing, maka tidak langsung sholat. Atau habis nyentuh istrinya umpamanya, tidak langsung sholat, tapi harus berwudu terlebih dahulu. Sholatnya tidak ada gunanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tawaf sama juga, harus dalam kondisi tidak berhadas. Tawaf di sini maksudnya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad gitu. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, at-tawafu bimanzilatis shalah ghaira anna Allah qad ahalla fihi al-mantiq. Jadi at-tawafu bimanzilatis shalah, tawaf itu seperti halnya salat, kedudukannya seperti salat. Dari segi apa? Dari segi orang ketika melaksanakan tawaf harus seperti orang ketika melaksanakan sholat, tidak boleh dalam kondisi berhadas, harus dalam kondisi suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas kecil berarti dihilangkan, diangkat dengan wudu. Kalau hadas besar berarti diangkat, dihilangkan dengan mandi. Ghaira annallaha qad ahalla fihil mantiq. Hanya saja pada saat orang tawaf itu diperbolehkan untuk berkata-kata. Kalau orang sholat kan tidak boleh, kecuali zikir dan bacaan-bacaan sholat. Tapi kalau tawaf boleh orang berbicara. Jadi misalnya tawaf sambil ngobrol dengan temannya misalnya, boleh. Tapi ya itu, kalau seandainya berbicara, maka hendaknya berbicara yang baik. Makanya biasanya kalau orang tawaf itu menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini biasanya dibaca itu. Jadi boleh kalau orang tawaf berbicara. Tapi kalau orang sholat tidak boleh berbicara. Kalau berbicara ya, selama dia sadar dia dalam kondisi sholat, maka sholatnya batal. Seperti itu. Jadi itu sama halnya sholat, tawaf ini harus dikerjakan dalam kondisi orang ini sudah dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadis ini yang telah saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian orang yang tidak mempunyai wudhu ini, yang batal wudhunya ini juga haram untuk membawa mushaf. Ini tidak boleh membawa mushaf, tidak boleh. Orang yang tidak punya wudhu tidak boleh membawa
mushaf. Tidak boleh juga menyentuh. Menyentuh kayak gini tidak boleh. Ini membuka seperti ini, menyentuh tidak boleh. Walaupun yang disentuh ini adalah bagian putihnya, yang tidak ada tulisannya. Tidak syarat harus nyentuh ininya. Bahkan jilidnya, covernya, selama itu covernya Quran, mushaf, maka orang yang berhadas juga tidak diperbolehkan menyentuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang sudah bersuci, sudah wudu. Ya, tidak boleh yang berhadas kecil tidak boleh memegang Al-Qur'an. Kalau membaca bagaimana? Boleh. Kalau membaca itu tidak disyaratkan orang harus wudu. Tidak disyaratkan. Misalnya panjenengan kerja sambil berzikir membaca surat Al-Ikhlas misalnya. Punya wirid baca surat Al-Ikhlas 100 kali atau 1000 kali tanpa wudu boleh. Atau misalnya datang ke rumah teman, ke rumah tetangga, ke rumah saudara, kemudian ada tulisan kaligrafi dibaca, boleh walaupun tidak punya wudu. Atau misalnya tidak punya wudu tapi pengen baca Al-Qur'an, minta kepada temannya, tolong bukakan Al-Qur'an. Kemudian bukakan surat An-Naba karena kemarin sudah membaca dengan ustadz misalnya. Pengen murojaah biar semakin lancar bacaannya, nanti pada pertemuan berikutnya saya ingin baca, ingin mentasheh misalnya. Tapi dalam kondisi tidak berwudu, minta teman dibukakan kemudian dibaca seperti ini tanpa menyentuh, tanpa membawa. Kayak seperti ini. Kan ini kan saya nggak nyentuh, nggak bawa kan? Di hadapan saya baca misalnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa, boleh. Karena yang disyaratkan berwudu itu adalah membawa ataupun memegang. Nah, tapi kalau membaca tidak disyaratkan harus berwudu. Tapi kalau berhadas besar tidak boleh. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Pembahasan kita tadi adalah ketika tidak mempunyai wudu alias berhadas kecil, itu boleh orang baca Al-Qur'an. Tapi kalau dia berhadas besar, misalnya bangun dalam kondisi sudah terjadi mimpi basah atau bangun sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka di sini berarti tidak boleh baca Al-Qur'an. Akan kita sebutkan. Kemudian hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassul Qur'an illa tahir. Jadi tidaklah boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci, tidak dalam kondisi berhadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi.